kita nih kebanyakan seperti dukun gitu, duga. Rumusan-rumusan dari kebijakan itu gagal pada tahap implementasi. Kemampuan kita untuk mengurai masalah-masalah yang di desa. Bagaimana visi misi yang hierarkis dia dari atas ke bawah Tradisionalnya, dan itu juga sudah termaktub dalam konstitusi kita. Saya melihat inilah kebablasan pemerintah pusat dalam membuat sebuah kebijakan. Bagaimana kemudian pengaturan pengelolaan keuangan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah. Mabad. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sore menjelang petang ini kita bisa berkumpul dalam rangka kita berdiskusi terkait dengan desa dan keruwetannya. Jadi saat ini desa berposisi dilematis sesungguhnya. Hal yang paling menonjol kemudian kita dipilih, kepala desa dipilih secara politik, tapi kebijakannya lebih birokratis. Tidak boleh memberhentikan perangkat desa dan lain sebagainya. Begitu juga dalam kebijakan-kebijakan keuangan misalnya, yang kemudian menjadi ruh undang-undang desa adalah bagaimana kemudian anggaran dana desa itu dan dana desa itu kemudian dikelola sepenuhnya untuk warga desa sesuai dengan aspirasi warga desa. Akan tetapi di akhir-akhir ini kemudian jadi berubah bahwa dana desa itu kemudian lebih banyak sifatnya instruktif pemerintahan, belum lagi kemudian pemerintah daerah. Oleh karena itu pada sore hari ini kita akan membahas terkait dengan desa dan keruwetannya tersebut. Terkait dengan Permendagri 84 Pak Kadis tahun 2015 tentang SODK, pemberhentian perangkat desa. Apakah normal kemudian ini dalam kacamata Pak Kadis melihat bahwa di desa yang dipilih secara politik kemudian kebijakannya dan lain sebagainya masih terdikte. Kemudian bagaimana kemudian desa itu bisa menaruh SDM yang memang betul-betul berada di posisinya, yang paham posisinya, yang tahu tata kerjanya, kemudian kalau semuanya itu terdikte dari kabupaten. Mungkin itu pertanyaan pertama Pak Kadis. Silakan Pak Kadis, 10 menit untuk pengantar pemantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati semua kita singkatnya yang tadi saya sebutkan satu persatu, dan khusus pada host kita yang luar biasa Pak Kades Ayu ini. Sebenarnya tadi di awal beliau sudah memantik ya diskusi kita pada sore hari ini dengan bahasa tadi sedengar kalau tidak salah desa dan kepala desa saat ini sedang dalam kondisi yang dilematis kata beliau ya. Kades ini adalah produk politik dipilih dengan mekanisme politik ya. Tetapi kebijakan kepala desa ini diatur terlalu birokratis. Nah ini menarik menjadi tema diskusi kita pada hari ini. Sebelum ke situ, pertama tentu kita sepakat dulu ya bahwa desa ya harus dihormati, desa harus diakui ya, berdasarkan hak-hak asal usul dan hak-hak tradisionalnya. Dan itu juga sudah termaktub dalam konstitusi kita di pasal 18B ayat 2 dan pasal 18 ayat 7 di situ kan. Negara mengakui, menghormati ya, keberadaan komunitas adat ya, tentu yang dimaksud ini adalah desa ya, berdasarkan hak asal usul dan hak tradisionalnya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, konstitusi kita itu kemudian diterjemahkan dengan berbagai macam aturan ya. Sejak Indonesia merdeka itu tercatat kalau tidak salah ada sekitar 9 pengaturan setingkat undang-undang yang mengatur tentang desa, mulai dari Undang-Undang Nomor 22 ya tahun 1998. Nah, kita coba bahas ya undang-undang yang
terakhir ya, yang saat ini masih existing, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Kalau kita baca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa itu sebenarnya sudah cukup mengakomodir kebutuhan hukum dan pengaturan tentang desa. Termasuk di situ sangat ya, menjunjung tinggi pengakuan penghormatan terhadap desa. Ya. Apalagi di situ melekat dua asas yang sudah kita pahami bersama ya. Asas rekognisi, pengakuan terhadap hak asal-usul desa, kemudian hak subsidiaritas. Nah, di situ ya. Pemberian kewenangan kepada desa untuk mengatur, memutuskan sendiri ya. Ya, desanya, ya, kebijakan yang ada di desa itu berdasarkan kewenangan desa. Dan itu yang mengilhami keseluruhan pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Cuman ya, dalam implementasinya kemudian bias ya. Seringkali bias ya. Biasnya itu biasanya di tingkat peraturan menteri, kemudian peraturan daerah, dan bisa jadi juga di peraturan kepala daerah ya. Dan itu sedang kita coba menghimpun, menginventarisir ya, kira-kira mana celah-celah pengaturan di tingkat daerah yang bisa kita atur kemudian ya, berbentuk diskresi sepanjang dia tidak bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya. Tadi Pak Kades Gapuk, Kades Taman Ayu bilang salah satu contoh pengebirian ya kewenangan desa itu dalam hal pengangkatan dan pemberian perangkat desa. Kami juga di Dinas PMD, mohon maaf, juga mengkritisi aturan yang ada yang dibuat oleh pemerintah pusat itu ya, melalui peraturan Menteri Dalam Negerinya dan seperti itu. Ya, di situ memang terlalu birokratis Pak. Ya. Pengangkatan seorang perangkat desa itu harus melalui tahapan-tahapan seleksi yang begitu rumit, gitu ya, sesuai dengan judul kita hari ini, gitu ya. Di situ hampir tidak ada kewenangan desa untuk menentukan, karena harus melalui sebuah panitia seleksi namanya di situ ya. Kepala desa hanya meresmikan hasil dari proses seleksi itu, ibaratnya seperti itu. Tetapi kalau kita bicara tentang itu, di daerah pun juga terjadi seperti itu sebenarnya ya. Nasib daerah dan desa ini saat ini memang seperti itu Pak. Ya, ada, kalau saya pinjam bahasanya jadi itu ada apa namanya, atau bahasa saya tadi itu pengebirian ya, hak dan kewenangan daerah dan desa. Jadi saat ini posisi daerah sama desa itu sama gitu kan. Ada reduksi terkait dengan otonomi daerah dan otonomi desa, walaupun desa tidak ada otonomi di situ dibahasakan ya, ada kewenangan lokal berskala desa bahasanya di situ. Itu yang kemudian kita kritisi, dan kita masih mencari celah Pak Kades, seandainya ada ruang atau celah hukum yang bisa kita atur kemudian agar bisa kembali menghormati hak-hak dan kewenangan desa untuk mengatur itu. Cuman ya, yang perlu saya dorong saat ini di teman-teman kepala desa ya, kita juga harus koreksi diri, introspeksi diri ya, bahwa sejak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 itu, kalau kita hitung sampai dengan saat ini sudah 8 tahun ya usia undang-undang itu, ada hak-hak kewenangan yang diberikan kepada desa, cuman tidak semua bisa diterjemahkan secara baik oleh teman-teman kepala desa. Kalau di KPU Lumbar saya yakin sudah bisa lah menerjemahkan itu ya. Ada beberapa yang memang perlu kita harus dorong bisa mengimplementasikan itu dengan baik. Dan di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 itu Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita bicara tentang dana desa misalnya, transfer pemerintah, transfer keuangan dana desa ADT dari pemerintah pusat maupun ke daerah kepada desa itu ya, tidak hanya hak di situ. Di situ juga termaktub kewajiban desa untuk menggunakan dana itu untuk apa. Nah, ini yang seringkali bias ya di proses perencanaan dan penganggarannya. Ada desa-desa yang saya lihat ya, justru merencanakan menganggarkan ya program kegiatan di desa itu tidak berbasis potensi untuk digali semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakatnya. Atau tidak semua program kegiatan itu direncanakan dan dianggarkan untuk mengatasi problematika sosial ekonomi yang ada di desa itu. Artinya sebenarnya dua aspek penting sebagai ruh ya berdesa itu dalam konteks penyusunan program kegiatan di desa itu untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat, yaitu yang pertama tadi itu bagaimana desa bisa secara mandiri menggali potensi yang dimiliki untuk bisa memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat desanya. Yang kedua, bagaimana dana desa itu dimanfaatkan
untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di desa. Jadi koreksi kita juga bersama terhadap desa ini ya, agar kewenangan diberikan oleh negara atau pemerintah itu mulai Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 ini kemudian bisa dimanfaatkan, kan seperti itu. Kalau kita bicara tentang konteks daerah juga ya begitu Pak ya, kita harus juga bisa memanfaatkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang kebetulan saat itu bersamaan keluarnya dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Mungkin sementara itu dulu Pak Kades sebagai terima awal kasih. pemantik dari diskusi kita pada sore hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Kadis. Nah, selanjutnya dari Asosiasi Kepala Desa katanya kemarin ini lebih politis karena ada dukungan 3 periode. Ini mohon nanti juga diklarifikasi oleh Ketua Akad bahwa benar nggak ini Kepala Desa sudah tergeret-geret ke politik pilpres. Terkait itu juga tentang kebijakan yang kontraproduktif tadi, ketika kita sudah ngerasa resentralisasi itu sedang menggaung, kok masih milih 3 periode gitu. Ini hal yang harus diklarifikasi oleh Ketua Akad. Baik, terima kasih saudaraku selaku host teman ngopi. Ini sangat menarik dan hangat diskusi kita. Yang saya hormati ya teman-teman dari semua unsur ini ya. Presiden 3 periode itu adalah sebuah kebablasan ya, karena itu bertentangan dengan konstitusi, karena itu tidak diatur dalam undang-undang. Karena itu untuk presiden kepala daerah itu diatur hanya 2 periodisasi ya, dan itu hanya sebagai umbaran politik semata. Dan hari ini kita sudah tahu bahwa pemerintah Presiden Jokowi juga sudah menentukan sikap politiknya, bagaimana pelaksanaan pemilu sudah ditetapkan jadwalnya, dan itu sudah tidak bisa kita bicarakan lagi, itu hanya orientasi politik semata, dan semua pihak menolak ya, dari semua kalangan, sehingga itu tidak bisa dijadikan isu politik kembali. Dan itu menjadi pembelajaran kita bersama bagaimana orientasi politik sebuah kepala negara, kepala daerah, dan kepala desa. Dan di sisi lain kepala desa ini selalu dijadikan alat ya. Kita ini tidak adalah jabatan semi politik, bukan jabatan politik walaupun dipilih secara politik. Karena kita dilarang berpolitik dan menjadi pengurus partai politik. Dan ini juga yang menjadi persoalannya. Mestinya kepala desa ini lahir dari hasil demokrasi, hasil pemilihan, hasil politik, yang mestinya harus diberikan kewenangan juga untuk berpolitik. Tetapi kita ini selalu dijadikan alat politik, begitu. Nah, tentu pandai-pandai kita lah untuk mengatur diri ya, karena juga kita memiliki kewenangan dalam menentukan hak politik itu berdasarkan Undang-Undang 39 Pasal 23 ayat 1. Setiap orang berhak untuk menentukan pilihannya berdasarkan keyakinannya. Begitu, artinya kita juga boleh berpolitik, tapi ada tempatnya. Dan kita selaku kepala desa dilarang untuk melakukan politik praktis, yaitu melakukan kegiatan kampanye dan sebagainya. Dan tentu tidak bisa kita pungkiri itu, karena kita jadikan alat politik, maka bermacam media yang kita lakukan dalam menentukan sikap politik itu sendiri. Karena kita selaku kepala desa juga memiliki pilihan dan tentu harapan-harapan kepada setiap orang. Silakan Ibu Ketua. Nah, selanjutnya terkait masalah kewenangan kita di desa ya, yang dimana segala bentuk kewenangan itu, kondisi kita hari ini hanya bisa melaksanakan hak residu saja ya. Dengan adanya Perpres 104 yang memangkas kebijakan dan kewenangan desa yang 68%, yang disisakan 32% itu, tentu ini saya melihat inilah kebablasan pemerintah pusat dalam membuat sebuah kebijakan. Boleh-boleh saja pemerintah pusat itu mengatur kewenangannya, tetapi jangan terlalu dalam ya, sehingga urusan rumah tangga desa itu diatur sepenuhnya. Mestinya yang diatur oleh pemerintah pusat itu adalah
polarisasi atau kerangka berpikir desa itu yang boleh dilaksanakan yang ini, yang tidak boleh di sini, dan ini juga bisa menjadi skala prioritas berdasarkan kebutuhan masing-masing desa. Bukan diatur langsung presentasi kebijakan itu ke BLT misalnya minimal 40%, terus ketahanan pangan dan hewani itu 20%, PPKM itu 8%, sehingga wajib itu untuk dilaksanakan, ketika tidak itu ada sanksi. Inilah kebablasan kebijakan yang saya melihat bahwa staf ahli atau kementerian terkait ini tidak memiliki inovasi dalam kerangka berpikirnya tentang desa. Mestinya desalah yang diberikan kewenangan untuk mengatur. Dan sekarang kita melihat pemerintah pusat untuk mengakomodir bahwa minimal 40% itu sekarang akan menjadi maksimal katanya tahun depan apabila kebijakan itu akan dilaksanakan kembali. Coba bagaimana kerangka berpikir pemerintah pusat yang tadinya tahun sebelumnya itu maksimal 35%, terus minimal menjadi 40%. Dari mana Kak skala berpikirnya itu? Kan ini sangat tidak rasional dalam menentukan persentase itu. Nah, tentu inilah menjadi kewajiban kita bersama, baik itu kepala desa, kepala daerah, untuk menyuarakan bahwa desa ini juga lahir berdasarkan amanat undang-undang desa yang notabene-nya tadi memiliki hak rekognisi, hak subsidiaritas untuk mengatur rumah tangganya. Begitu. Baik, terima kasih Ketua Akad yang sudah menyampaikan sedikit memantik. Teman-teman mudah-mudahan nanti bisa memberikan masukan juga, terutama dari teman-teman akademisi. Saya harapkan juga nanti hal-hal yang terkait dengan tata kelola, sebelum ke Pak Dr. Nazar sebagai ahli tata kelola pemerintahan, sedikit kami ingin sampaikan. Selamat datang Bu Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat. Beliau ini adalah contoh kepala desa yang kemudian berhasil. Sekarang sudah jadi Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat. Bu Ketua, kami ingin tahu kemudian bagaimana agar kades-kades ini soft landing saat ini, karena cukup ruwet seperti yang kita rasakan saat ini di akhir masa jabatan. Kalau tidak salah, kalau angkatan tahun ini itu sudah hampir tinggal 2 tahun. Tinggal 2 tahun, kemudian periodisasi kades saat ini yang cukup banyak kemarin dilantik akan berakhir. Nah, ini bagaimana kemudian meninggalkan agensi tata kelola pemerintahan yang di tengah serbuan opini-opini karena kebijakan yang tadi sudah dijelaskan oleh Ketua Akad tadi, baik itu dana desa kemudian terpusat instruksinya, kemudian tafsir-tafsir undang-undang yang gak karuan, kemudian di desa kemudian terjadi keruwetan pola administrasi, kemudian tata kelola pemerintahannya menjadi ruwet kemudian. Nah, gimana kemudian nanti di 2 tahun ke depan ini soft landing kita ini biar selamat sampai tujuan gitu. Mungkin ada tips dari Bu Ketua, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati seluruh hadirin peserta diskusi teman ngopi ya. Teman ngopi pada sore hari ini. Baik, jadi mengenai apa yang disampaikan dengan tema diskusi kita pada sore hari ini mengenai desa dengan segala keruwetannya. Jadi ya sebenarnya yang ruwet hari ini bukan hanya desa ya, tapi juga kita semua sedang ruwet begitu. Kalau berbicara tentang otonomi, baik otonomi daerah maupun otonomi desa, sepertinya pusat ini hanya setengah hati memberikan kita keleluasaan untuk mengelola daerah ataupun mengelola desa itu. Karena sifatnya tetap kita diberikan bantuan keuangan, tapi kemudian aturan-aturan itu diatur oleh mereka semua begitu.
hanya sedikit sekali dari kewenangan itu kemudian yang diberikan kepada desa atau juga kepada daerah dalam hal ini. Apalagi kemudian ditambah dengan situasi pandemi COVID-19 yang membuat semakin semena-mena begitu. Kita menganggap peraturan pengelolaan keuangan kepada pemerintah desa itu sangat-sangat diatur oleh pusat itu dengan sangat rinci, persentase dan lain sebagainya. Tapi saya tidak berbicara tentang hal itu karena tadi Pak Kades sudah menyampaikan tugas saya hari ini adalah bagaimana bisa memberikan tips-tips agar soft landing di akhir masa jabatan Bapak Kepala Desa. Ya mungkin dari Ketua Akad dan beberapa yang hadir di sini sudah mengetahui bahwa sebelum menjadi anggota DPR, saya sebelumnya adalah kepala desa juga di Kecamatan Gunung Sari, yaitu di Desa Taman Sari. Jadi saya menjadi kepala desa itu satu angkatan, tapi lebih dulu saya ya Pak, dengan Ketua Akad ini periode 2008-2014. Tapi kemudian sebelum berakhir masa jabatan, saya mengundurkan diri sebagai kepala desa dan maju menjadi anggota legislatif. Kalau tips-tips saya pikir kita semua yang menjadi kepala desa sangat memahami bagaimana kemudian di akhir masa jabatan itu kita bisa menyelesaikan visi misi kita selaku kepala desa, bagaimana kemudian pengaturan pengelolaan keuangan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, baik kemudian oleh lawan politik, begitu tidak dijadikan itu sebagai celah masuk untuk menjebloskan kepala desa. Karena memang pada hari ini begitu banyak sekali teman-teman kita hanya karena beda politik kemudian selalu dicari-cari salahnya. Nah ini tentu harus menjadi atensi bagi para kepala desa ketika dalam masa pemerintahannya harus kemudian pengelolaan keuangan itu harus dengan baik begitu. Mencegah hal-hal yang kemudian nanti bisa dimanfaatkan oleh orang lain untuk menjatuhkan teman-teman kepala desa. Dan tentu untuk mencapai soft landing itu bukan hanya dari persoalan kelengkapan administrasi dan lain sebagainya. Karena hari ini beda sekali kepala desa di zaman saya dengan kepala desa hari ini ya. Kepala desa hari ini juga termasuk dalam KPA ya istilahnya. Ya. Kebijakan anggaran itu kuasa pengguna anggaran ya, kuasa pengguna anggaran. Nah tentu ini harus agak ekstra hati-hati. Kalau dulu kepala desa bukan selaku KPA gitu, kuasa pengguna anggaran. Di masa itu tidak ada DD, hanya ada ADD. Nah dengan KPA ini tentu keluangan kepala desa untuk mengelola uang yang baik dari DD maupun ADD itu sangat besar, sehingga butuh tentunya mengaktifkan ini perangkat-perangkat desa itu, menjelaskan juga kepada perangkat-perangkat desa yang lain bahwa selaku kepala desa sekalipun sebagai KPA tetap harus juga minta diawasi oleh para perangkat desa. Mungkin dalam ini ada kepala dusun begitu kan, kemudian ada BPD ikut disertakan lah dalam semua proses pembangunan yang ada di desa. Melaksanakan musyawarah tingkat dusun, tingkat desa, dan juga kemudian di dalam perencanaan pembangunan desa itu untuk melibatkan semua pihak. Apapun keputusan yang diambil dalam membangun desa itu adalah kesepakatan bersama, baik itu mungkin tokoh agama, dalam hal ini juga pelibatan BPD juga sangat penting. Sehingga ketika sebuah program kita laksanakan, kita bertanggung jawab bersama-sama terhadap keputusan tersebut. Bukan karena keinginan daripada kepala desa, tapi memang itu adalah hasil musyawarah dan mufakat. Itu mungkin ya Pak Kades ya, intinya bahwa pelibatan semua pihak, transparansi juga terhadap anggaran dari DD dan ADD itu juga tentu sangat perlu dilakukan. Misalnya ketika memutuskan anggaran DD itu kita pergunakan untuk ini, maka pihak-pihak banyak yang terlibat untuk itu diikutsertakan gitu. Dan semoga saya juga berharap semua kepala desa yang ada di Lombok Barat ini bisa menyelesaikan masa akhir jabatannya dengan baik, soft landing, dan kemudian yang memang ada peluang lagi untuk kedepannya bisa dipilih kembali oleh masyarakat.
politik. Amin, amin. Nah, terima kasih Bu Ketua. Jadi selanjutnya saya harus berdiri. Ini penyakit apa yang kemudian sedang melanda Lombok Barat ketika kemudian dikritisi di wilayah-wilayah kebijakan yang seharusnya mereka ikut andil dalam proses perubahan itu, kemudian melemparkan itu ke pusat. Mungkin ada analisa yang lebih tajam dari Dr. Nazar, disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya luar biasa, saya dikirimkan tadi malam itu judulnya Desa dengan segala keruwetannya. Bayangan saya kita akan mencoba mengurai keruwetnya desa itu seperti apa. Nah, sudah disampaikan tadi dipantik oleh Pak Dinas dan Pak Kades juga dan Ketua Akad. Di situ saya melihat bahwa kalau konteksnya karena bidang ilmu saya ada di governance, tata kelola, sebenarnya kita ini belum menjalankan prinsip governance itu sendiri. Kita sudah kenal bahwa ada 10 bahkan sampai 14 prinsip good governance, mulai dari responsibility, accountability, transparency sampai dengan strategic vision. Nah, kadang persoalannya adalah kemampuan kita untuk melakukan tata kelola yang sehat tentang pemerintahan yang baik itu sesuai dengan prinsip-prinsip itu ya masih belum maksimal atau belum optimal. Saya katakan kita tidak melakukan itu, kita sedang berusaha ke arah itu. Dan guidance yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui peraturan-peraturan dan undang-undang yang ada itu memang menjadikan agar teman-teman desa pada khususnya yang ada di desa ini, baik aparatur pemerintahan maupun yang ada di daerah, tidak terjebak dalam konteks tadi pengelolaan, karena ada dana yang dikelola. Konsekuensi dari dana yang dikelola itu harus diaudit, yang mana nanti tujuannya memang adalah dana yang diserahkan kepada desa melalui provinsi dan kabupaten itu harapannya mampu menjawab segala persoalan tantangan yang ada di desa. Problemnya kemudian adalah yang saya amati saat ini adalah kemampuan kita untuk mengurai masalah-masalah yang ada di desa itu. Desa ini diharapkan sebenarnya memiliki karakteristik yang tentunya tidak sama dengan satu desa dengan desa yang lain. Yang harapannya sebenarnya pengelolaan yang ada di desa itu memiliki kekhasan tersendiri. Nah, persoalannya yang muncul juga saya perhatikan adalah dari sisi sumber daya manusia yang paling memprihatinkan lah, mohon maaf, kita kenal ini sudah jadi rahasia umum bahwa IPM kita itu sangat rendah dan itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana kita mengelola sebuah institusi. Kalau kita tadi misalnya Pak Kades mengatakan cerita sedikit tentang kewenangan kepala desa dalam misalnya dia ingin mengganti atau ini kan desa seperti miniaturnya daerah, miniaturnya pusat negara ini. Di desa itu ada BUMD, BUMDes gitu kan. Yang mirip juga kita punya BUMN, BUMD itu. Nah, sedangkan pengelolaan ini contoh saja, BUMD itu aja nggak terlihat apa sih yang mau dikerjakan. Kita tuh seakan-akan hanya mengerjakan suatu pekerjaan yang rutinitas saja. Tidak ada suatu yang tadi saya katakan kalau kita bicara good governance, tata kelola itu, maka dituntut dia aparatur desa itu memiliki yang namanya strategic vision, visi yang strategis. Dia bisa membaca itu ke berapa tahun ke depan apa yang akan terjadi kira-kira. Nah, persoalannya adalah yang tadi saya sampaikan di awal, kemampuan kita untuk membaca itu. Oleh karena itu, mungkin saya pernah beberapa kali sama Pak Kades ini berdiskusi. Idealnya harus ada kolaborasi di desa itu dengan misalnya contoh perguruan tinggi atau dengan LSM bahkan yang memang fokus untuk hal-hal yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan di desa. Dan di governance sendiri kita mengenal istilah triple helix pengelolaan itu. Ada masyarakat, ada negara, dan ada swasta. Nah, bagaimana kita meramu, bagaimana kita mengkoordinasikan antara satu pihak dengan pihak yang lain itu sebaik mungkin dalam rangka
Yang pertama tadi, kita bisa memetakan apa sih potensi desa. Nah ini yang seringkali mohon maaf ya, kita lihat aparatur desa itu nggak bisa baca potensi itu sendiri. Misalnya kita nggak punya potensi, apa yang kita lakukan? Benchmarking. Kira-kira di luar itu apa yang berkembang? Nah ini yang seringkali saya perhatikan, kemampuan kita membenchmark sesuatu itu juga enggak. Nah apa namanya? Atau brainstorming kemana? Nah itu juga kita belum. Kita kesannya gagap. Misalnya sekarang ada desa wisata, kita buat desa wisata. Kan gitu. Selalu begitu polanya. Kita tidak berusaha memunculkan apa sih yang menjadi brand kita, apa yang menjadi potensial di desa kita, yang kemudian itu yang akan kita kembangkan untuk menjadi sebuah ya tadi kalau bicara yang disampaikan oleh Pak Kades, Pak Kadis tadi, bicara Undang-Undang Nomor 6 tahun 2012 tentang desa itu dituntut untuk bisa mengembangkan sesuai dengan potensinya, potensi lokalnya, karena dia juga diberikan ruang untuk membuat sebuah regulasi yang sesuai dengan kondisi lokal. Nah coba kita perhatikan sekarang berapa sih regulasi yang keluar dari desa yang sesuai dengan karakteristik desa itu sendiri. Mungkin saya bilang agak kurang ya di kita itu. Kalau kita mungkin kenal dulu di Lombok ini penuh dengan awik-awik. Nah sekarang berapa awik-awik yang dibuat? Nah ini rupa-rupanya kita terlalu kaku memahami peraturan-peraturan yang ada di pusat itu. Nah ini mungkin gambaran saya bahwa kalau bicara tata kelola, tentunya saya kalau tadi dikatakan semi politis oleh Ketua AK tadi, saya katakan politis saja. Pak Kepala Desa itu politisi semua sebenarnya. Tapi kalau bicara tadi kewenangan misalnya untuk mengatur aparatur, misalnya rekrutmen sampai bisa memberhentikan, menggantikan itu di dalam kajian kami itu ada istilahnya birokrasi sublation sebenarnya. Perlu dibedakan ruang, mana ruangnya pejabat karir dan mana ruangnya pejabat politik. Nah terkadang pejabat politik ini ingin seperti pejabat karir itu seperti ingin menjadi pejabat politik. Ini yang tidak bisa campur aduk. Bukan hanya di desa, mohon maaf, ini kritik saya juga, misalnya di institusi perguruan tinggi yang negeri, rektor itu sekarang sudah mulai dipilih secara politis. Nah kira-kira hasilnya apa? Kemudian kita ingin memurnikan, kan kalau kita bicara perguruan tinggi negeri, maka yang sejak ikut itu undang-undang ASN. Dia juga nggak punya kewenangan di situ. Kok tiba-tiba sekarang semuanya beralih politis semua. Nah akhir-akhirnya saya punya bayangan lama-lama yang seragam coklat ini pun, maaf, birokrat kita tuh topengnya politis. Sebenarnya mereka tuh politisi bertopeng birokrat sebenarnya. Baik. Mungkin itu dulu Pak. Terima kasih. Cukup. Saya hanya mau menyampaikan terkait dengan data. Mohon Jadi ke depan semua kita sebenarnya berbasis data. Ya. Jadi kita nih kebanyakan seperti dukun gitu ya, menduga aja gitu. Nah sedangkan data yang kita miliki itu sebenarnya tadi ya, nggak usah di desa lah, di level kementerian seperti Kementerian Sosial saja itu datanya masih saling tumpang tindih. Nah saya punya usul kalau boleh, bagaimana level desa dari dusun lah, dari RT kalau bisa meng-create data itu sendiri gitu. Jadi kebutuhan data itu diciptakan atau diwujudkan dari level terkecil di lingkungan desa. Sudah ada Pak Febrian, namanya SDGs yang sekarang wallahu alam bisawab Al-Fatihah. Bukan masalah SDGs. SDGs itu program dari sana, Ya. dari internasional yang diturunkan kemarin. Di level kita sendiri, apa sih yang kita butuhkan? Saya pengen tahu secara spesifik. Pernah enggak nih di level kepala desa atau RT dan segala macam yang memiliki data yang reliable, data yang valid terkait dengan masyarakatnya sendiri? Itu aja satu dulu. Ini di lingkung RT dan RW ternaik ke dusun, tapi yang terperinci sekali. Saat kita bertanya laki perempuan berapa, ini kan apalagi hal-hal yang lain gitu. Jadi mungkin tadi kalau misalkan Pak Nazar mengusulkan adanya
kerjasama antara perguruan tinggi, saya pikir itu penting untuk diinisiasi. Ya, jadi bagaimana menghasilkan data. Gini, kalau datanya bagus di level desa ya, desa itu bisa menjual diri loh. Menjual diri dalam arti positif ya. Menjual dirinya berarti apa kekurangannya, apa kelebihannya tadi itu bisa langsung di show off. Jadi di publish gitu loh. Ini loh, sebenarnya kita kekurangannya di sini, terkelebihan kita di sini. Tolong dong support, itu bisa. Mungkin itu tambahannya mungkin dari Pak Agus. 2 menit nggak apa-apa. Oh ya. Terima kasih. Desa ini kan menjadi harapan terakhir bagi saya. Karena saya orang kampung, maka desa adalah menjadi harapan terakhir karena dia adalah paling dekat dengan resources yang ada. Kota akan mati ketika desa mati. Maka desa adalah menjadi harapan terakhir tadi sehingga perlu dia dihidupkan, kan begitu. Kalau bahasa Pak Rian tadi, maka desa penting kemudian untuk ada pemetaan lah bahasa kita. Kalau di kebijakan publik itu kan ada siklus, ada 4 siklus. Siklus yang pertama itu adalah identifikasi, yang kita kalau bahasanya Pak Rian itu adalah pemetaan atau data. Yang kedua itu adalah formulasi. Yang ketiga itu implementasi, dan yang terakhir itu adalah evaluasi. Nah, biasanya dalam konteks kebijakan sering misleading itu adalah di implementasi kebijakan. Kadang banyak juga rumusan-rumusan dari kebijakan itu gagal pada tahap implementasi kebijakan terutama. Bisa jadi visionnya bagus di formulasinya, tetapi pada tahap implementasi ini kan sering miss antara apa yang diharapkan dengan kenyataan yang ada di lapangan sampai pada tahap evaluasi kebijakan. Nah, kayak tadi lah undang-undangnya, misalnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dia sudah lumayan bagus, tapi pada tahap interpretasi atau tafsiran dari undang-undang itu yang kemudian miss ketika dia mau diimplementasikan dalam bentuk di lapangan. Sehingga kan banyak kita lihat yang miss di situ. Sehingga apa-apa misalnya selesai dengan rabat jalan misalnya. Bisa jadi undang-undang ini yang kemudian miss di situ pada tahap implementasinya. Padahal misinya di formulasinya bagus. Selain juga soal data tadi, karena kalau mau buat kebijakan kan prasyaratnya adalah harus punya pemetaan data, termasuk pemetaan potensi dan segala macam. Mungkin itu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin koreksi sedikit kalau brand ambassador itu. Saya ini anggota baru, temannya Salman. Ya, kebetulan Salman bikin teman ngopi ikut jadinya. Ya kalau gitu Pak Jon. Baik, saya nggak tahu ya apakah ini merangkum atau tidak, tetapi saya menikmati betul ya diskusi yang kemudian menggambarkan kerutan itu. Ya. Tapi mari kita tarik sedikit ya. Saya nggak menduga bahwa euforia tentang otonomi itu masih sampai hari ini. Bayangkan sejak sebelum tahun 2014 lahir undang-undang itu sampai hari ini kita masih euforia tentang otonomi desa. Padahal seharusnya kalau dari aspek perjalanannya kita sudah menemukan bentuk seharusnya. Tapi menariknya begini, semua orang bicara tentang otonomi, kita kemudian melupakan tentang apa alasan dan bagaimana negara ini dibentuk. Falsafah negara kita ini pada akhirnya apa yang dikenal dengan istilah pendekatan integralistik, di mana kemudian setidaknya ada 3 rumusan di dalam pendekatan integralistik itu. Yang pertama ya tentu asas hierarki, ya, asas sambung ya, korespondensial. Yang kedua ada ketersambungan bawah ke atas, atas ke bawah. Dan kemudian tentu keseluruhannya itu yang kita bungkus dengan pendekatan partisipatori tadi. Tetapi yang paling menarik kemudian adalah ketika otonomi ditabrak-tabrakkan ya dengan kewenangan-kewenangan yang hierarkis tadi. Nah, menariknya begini, ini pengalaman saja. Mohon maaf, pengalaman saja. Jadi bukan merupakan teori Pak Nazar, ini hanya pengalaman saja. Teman-teman atau siapapun dia ketika kita dimusrenbangkan ya, itu ada satu sesi yang sering kita hanya sambil lalu mendengar kemudian berdebat selesai. Padahal cermin hierarki dan korespondensial itu ada pada sesi itu, yaitu bagaimana visi misi yang hierarkis dia dari atas ke bawah. Misalnya katakanlah kalau
Jakarta bilang nawacita, maka RPJMD provinsi juga dia mengarah sama dengan nawacita. Begitu juga RPJMD kabupaten kota, dan yang terakhir tentu RPJMDes. Pada akhirnya kemudian visi misi itu dia seiring sejalan semuanya. Tapi yang terjadi tidak, ya kan? Kita ini diskusi lebih dahulu seolah-olah pendekatannya partisipatif tadi naik ke atas kemudian ditabrak-tabrakan ya dengan pendekatan yang hierarkis tadi, yang pada akhirnya kita terjebak pada apa yang disebut dengan skala prioritas. Nah ini yang terjadi sebenarnya. Nah kalau kembali lagi kepada konteks kekinian kita hari ini, saya kira luar biasa kok perkembangan desa kita ini hari ini ya, luar biasa. Ada satu desa, sepengalaman saya bekerja di sebelumnya, cukup 2 tahun Pak mendapat dana desa itu, infrastruktur di desanya udah habis. Itu kemudian lah diarahkan, dan ini mohon maaf ya, banyak, tidak hanya desa itu. Sehingga kalau kata Pak Nazar tadi, jangan cuma rabat-rabat melulu gitu ya, tapi memang itu yang terjadi gitu ya. Sehingga kemudian ini loh, barangkali ada kecurigaan, barangkali ada kekhawatiran dari hierarki kita di atas bahwa terkait dengan SDM, terkait dengan kemampuan kita menelusuri asas potensi yang kita miliki. Kemudian ini loh persoalan nasional, coba di breakdown lagi apakah dia mirip dengan persoalan kita. Karena apa? Persoalan nasional adalah persoalan lokal, tidak bisa dia terlepas begitu saja. Bahwa genuinitasnya, keunikannya berbeda satu dengan yang lain, itu tidak mengaburkan keseragamannya. Nah kira-kira begitu. Mohon maaf, hanya sekedar mengomentari saja ya dari keseluruhan diskusi yang ada. Tentu kalau kita mengambil kesimpulan, saya yakin saya juga tidak layak untuk memberikan kesimpulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sepakat tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Nazar bahwa desa ini sebenarnya miniatur dari daerah dan bahkan miniatur dari negara. Semua urusan yang ditangani oleh negara, oleh daerah, itulah juga yang dilaksanakan di desa. Urusan pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup semua ditangani oleh desa. Yang membedakan hanyalah satu ya, kewenangan lokal berskala desanya, plus kalau ada hak asal usulnya, kewenangan berdasarkan hak asal usul dan hak tradisionalnya. Mungkin ini yang kita coba ya optimalkan optimalkan dengan kemampuan sumber daya yang ada. Jadi sengaja saya tadi di awal bilang bagaimana sikap kita. Pertama, ya ikuti saja regulasi yang berlaku ini, walaupun dirasakan memang mengamputasi kewenangan desa, supaya teman-teman kepala desa ini safe ya, aman dalam tanda kutip. Kemudian yang kedua, ya optimalkan sumber daya yang ada, berdasarkan keterbatasan personil, sumber daya manusia dan dana yang ada ini itu dioptimalkan untuk bisa menghasilkan kemanfaatan bagi desanya. Dua hal yang saya sorot di sini, kemanfaatan secara ekonomi melalui bagaimana desa menggali sumber potensi yang ada menjadi sumber pendapatan desa, menjadi PADES-nya ya. Kemudian yang kedua, bagaimana bisa berdampak secara sosial, bagaimana desa itu bisa menyelesaikan persoalan sosial yang ada di sana. Desa seperti persoalan pengangguran, persoalan kemiskinan dan lain sebagainya. Jadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Nazar tadi. Kemudian yang kedua tadi menyangkut data ya. Saat ini memang 2 tahun terakhir ini desa sedang giat melaksanakan pendataan Pak. Namanya pendataan IDN berbasis SDGs. Ya. Nanti hasil pendataan itulah kemudian yang akan menjadikan basis data untuk menyusun program dan penganggaran di desa. Nah sembari itu mutakhir datanya, desa bisa menggunakan database yang disusun sendiri oleh desa. Insya Allah ke depannya tahun 2023 ya, IDM ini akan final dan bisa menjadi database untuk penganggaran desa. Kemudian juga saya respon dari teman analis ya, biarkan tadi, saya setuju Pak, problem kita sekarang tidak hanya di problem regulasi di tingkat kementerian ya, yang memang bias di situ. Problem kita ada di tingkat implementasi ya, implementasi oleh desa ya. Jadi tadi saya mengatakan bahwa desa memang harus optimal ya, optimal memanfaatkan sumber daya yang ada seperti yang apa disampaikan oleh Pak Dr. Nah, kemudian terakhir dari Pak Kadis Perpus yang beliau juga lama di BND sebagai pengarah kepala bidang di situ yang menangani secara teknis.
dengan pemerintahan desa di sini. Saya sepakat Pak Kadis Pustakaan, memang seperti itu kondisinya Pak. Cuman itu memang yang idealnya seperti itu. Ada pendekatan partisipatif, pendekatan politis dan pendekatan teknokratis memang perlu ya. Perlu untuk diimplementasikan juga di desa seperti itu. Cuma memang sekali lagi ini lebih banyak ke problem implementasi di tingkat desa. Baik implementasi dalam bentuk peraturan yang terlalu rigid, detail, sampai kemudian melupakan hak dan roh hidup desa itu sendiri. Itu jadi problem kita di sini. Selain memang problem dalam tataran praktisnya, bagaimana desa itu bisa mempraktikkan tata kelola pemerintahan yang baik di desa agar bisa memenuhi asas-asas pemerintahan yang baik tadi yang beraktualitas di tadi. Demikian dari saya. Saya ingin menanggapi secara global saja terkait tadi berbicara tentang good governance. Kami berharap rekan-rekan melihat desa itu jangan jarak jauh, tapi lihatlah lebih dekat supaya kita bisa mengetahui isi maupun luarnya. Berbicara good governance, kepala desa ini sudah melaksanakan secara maksimal sehingga bagaimana kegiatan-kegiatannya bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabilitas. Tentu ini kita bisa melihat di Lombok Barat seperti apa dan seperti bagaimana kondisi kepala desa yang bermasalah dan sebagainya. Itu juga menjadi rujukan ketika good governance itu sampai sejauh mana persentase daripada inovasi-inovasi di bangunan desa. Tadi kita berbicara tentang regulasi, bagaimana pelimpahan kewenangan-kewenangan yang diatur oleh pemerintah pusat itu bagian dilema yang kita hadapi. Tapi berbicara inovasi, desa juga selalu berinovasi walaupun dengan keterbatasan anggaran. Sehingga di Lombok Barat sudah banyak desa yang berprestasi sehingga ikut lomba tingkat kabupaten, provinsi, bahkan nasional. Bahkan hari ini Desa Mereje salah satu yang ikut menjadi yang di Narmada, Bon Sejati. Sekarang ini juga sedang ikuti kegiatan nasional maupun desa-desa yang lain. Ya, bahkan Lembar Selatan sedang ke Jerman melakukan studi banding. Begitu. Nah, artinya ini bagian daripada inovasi yang dibangun tanpa harus melihat anggaran dana desanya. Dan juga berbicara data statistik misalnya, kami juga akan lakukan hal tersebut dan hal tersebut juga sudah dilakukan. Kalau kita melihat dari profil desa, semua ada di situ. Berbicara berapa jumlah penduduk, berapa laki-laki, perempuan dan seterusnya. Bahkan kami juga sekarang ini sedang melakukan inovasi menggunakan akad lobar desa digital yang insya Allah tanggal 27 Juni ini kami akan lakukan launching ya untuk satu aplikasi untuk 119 desa. Untuk menunjukkan bagaimana transparansi daripada teman-teman di situ bisa mengupload APBDes-nya maupun yang lainnya dan potensi-potensi desanya, termasuk data statistik tadi. Berbicara berapa, kami punya aplikasi itu dan bisa diakses oleh semua orang dan pelayanan secara online berbasis barcode juga akan dilakukan di dalamnya. Itulah bagian daripada inovasi tanpa harus menunggu kebijakan-kebijakan dari daerah maupun pusat. Kami dari asosiasi menggagas itu, termasuk untuk akad lobar untuk e-commerce-nya juga. Kami sekarang ini ada akad ojek, akad food, akad mats, akad kurir, akad mobil untuk memberikan sebuah ruang-ruang lowongan pekerjaan tadi. Yaitu misalnya akad ojek yang tadinya di Grab Gojek itu 20% dari ngambilin, kami hanya 10% supaya memberikan kemudahan. Seandainya kalau masing-masing desa itu 10 saja ojek yang ada kali 119 desa, maka ada 1190 lowongan pekerjaan yang tercipta. Yang mobile-nya tadi ngantar orang, ngantar barang, ngantar surat dan sebagainya. Nah, itulah bagian daripada cara kami untuk mendukung potensi-potensi desa. Sehingga kami berharap rekan-rekan juga bisa mempetakan masalah-masalah yang orientasi di desa itu apa jadi sebuah persoalan yang bisa kami cari solusinya juga. Banyak hal yang mungkin kami belum lakukan, tetapi kami sudah berusaha untuk berinovasi. Bagaimana pendekatan partisipatif itu kami lakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, begitu. Karena memang karena sifat pemerintahan kita ini konkuren, kami di desa pelimpahan, apapun menjadi kebijakan pemerintah pusat daerah wajib kami laksanakan. Ketika tidak ada sanksi, tapi kami tidak
terputus dari situ. Kami selalu lakukan inovasi, dan itulah yang perlu kita dorong bersama-sama sama Ibu Ketua, Pak Kades, dan semua kita. Itu beberapa hal yang kami sampaikan, dan tentu kami sangat menerima saran kritik yang konstruktif untuk perbaikan kami di pemerintah desa yang ke depan akan lebih baik. Mungkin itu dari saya. Ya, jadi berbicara tentang desa dan segala keruwetannya itu tetap menjadi topik yang seksi ya kalau menurut saya. Desa dengan segala persoalan yang ada di bawah, karena pengalaman saya secara pribadi pernah menjadi kepala desa, melihat bahwa kepala desa ini yang berhadapan langsung dengan masyarakat memiliki tantangan yang besar gitu. Belum lagi ketika melaksanakan visi dan misinya kemudian harus berseberangan dengan lawan politiknya, kemudian langsung diawasi juga oleh masyarakat yang ada di bawah. Nah, tentu ini menjadi tantangan terbesar ke depan bagi seluruh kepala desa baik yang ada di Lombok Barat maupun di seluruh Indonesia. Ketika melakukan sebuah kebijakan, melaksanakan apa yang menjadi tugas dan kewenangannya, harus tetap berhati-hati. Saya hanya berpesan begitu, berhati-hati, kemudian tetap melaksanakan pengelolaan keuangan secara baik sehingga tidak memunculkan nanti celah-celah bagi orang lain. Karena kepala desa ini menurut saya dia gampang-gampang susah, Pak Kades. Jadi ketika masyarakat susah yang ada di bawah itu, dia tidak akan mungkin langsung menuju kepada camat, tidak kepada bupati, atau tidak kepada wakil rakyat, tapi adalah kepada kepala desa. Menjadi tumpuan harapan masyarakatnya yang ada di bawah untuk disejahterakan dan dilayani dengan baik. Nah, itu mungkin yang menjadi tantangan bagi kepala desa, dan saya berdoa semoga semua kepala desa yang ada di Lombok Barat ini bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Terima kasih. Cukup 1 menit dan sudah azan. Mungkin sampai di sini diskusi kita, dan kita akan lanjutkan nanti yang lebih seru lagi karena memang waktu sangat mepet. Terlalu sore kita mulai, dan biasanya kita mulai di malam hari, dan tumben hari ini di siang hari dan di tempat terbuka seperti ini. Mungkin ini diskusi kita pada sore hari ini. Kita akhiri dengan tepuk tangan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.